Oke, untuk soal nomor 11, jadi diberikan ada persegi ABCD, nah menurut soalnya, lalu diberikan E-nya, ada titik E di bagian AD, dan F di CD, sehingga kita bisa buat BEF itu segitiga sama sisi. Nah, untuk bagian itu aja kita perlu pikir sedikit lebih jauh. Ketika segitiga sama sisi, artinya semua sisinya sama, lalu sudutnya pun juga sama, yaitu 60 derajat. Nah, secara ide, imajinasi, dan segala macam, kemungkinan posisi dari segitiga BEF, jadi kalau misalnya seperti ini, kayak nggak mungkin kalau dia masuknya persis ke tengah-tengah. Karena kalau ke tengah-tengah, kemungkinan terbesar malah dia akan menjadi segitiga sama kaki, seperti ini misalnya. Nah, jadi kemungkinan akan agak geser seperti ini, sehingga mungkin kalau misalnya kita ambil ilustrasinya, kita bisa masuk di sini. Sehingga gambarnya kira-kira lah seperti ini. Nah, jadi ini semua sama. Lalu E-nya di AD, di sini E, di sini F. Nah, ada beberapa cara untuk bisa melihat ini. Ada orang mungkin lebih suka, kan nggak dikasih tahu ukurannya. Karena ini toh persegi, anggaplah ini 1, 1, 1, 1. Silakan. Saya pribadi agak cukup menyukai aljabar, jadi saya mungkin lebih pilih saya buat ini dalam X, ini X, dan posisi ini kalau dilihat secara imajinasi ini kemungkinan ini sama. Jadi saya asumsikan dengan ini A dan A. Nah, ini bisa pakai B atau bisa X minus A juga boleh. Misalnya kita akan pakai X minus A. Jadi ini X minus A. Nah, misalkan saja berarti ini B, ini B, ini B. Sehingga kita punya bentuk seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan antara luas ABE, berarti ini, dan luas yang ini. Jadi, kalau kita lambangkan misalnya luas 1 dan 2. Nah, ini saya hapus ya, bagian ini untuk kita. Jadi, untuk ada space cukup. Nah, luas segitiga ABE, rasanya tidak perlu terlalu bingung, karena kita bisa langsung dapatkan. Luas segitiga ABE kan ini. Nah, ini pasti siku-siku ABE pasti jadi AX. Berarti sama dengan setengah AX dibanding segitiga BEF ini. Nah, segitiga BEF ini kalau kita yang mungkin tahu rumusnya atau kita bisa breakdown sedikit jadi segitiga sama sisi dengan B semua seperti ini setengah B. Nah, kita bisa dapat ini setengah B akar 3 sehingga atau langsung dengan rumus, sebagian mungkin lebih suka dengan rumus, kita dapat seperti ini. Nah, masalahnya ketika kita mau tahu perbandingannya, kita tidak butuh AX dan B. Seperti itu kan, kita tidak butuh AX dan B, sehingga kita butuh tahu, kita butuh hilangkan si AX dan B ini dengan mencari keterkaitan di antara ketiga variabel tersebut. Nah, mana yang bisa kita cari? Yang pertama mungkin kita bisa dapatkan relasi seperti ini, bahwa A kuadrat ditambah X kuadrat pastilah B kuadrat. Dari sini. Pythagoras, A kuadrat, X kuadrat sama dengan B kuadrat. Itu yang pertama. Ini relasi pertama. Lalu, apalagi, nah ini sama, itu kita bisa lihat dari sini juga. Nah, relasi yang kedua, karena ini segitiga siku-siku, dan ini sama persis, artinya ini segitiga sama kaki. Nah, kita tahu di segitiga sama kaki, kalau perbandingannya seperti ini, berarti 1, 1 akar 2. Sehingga artinya, si X minus A ini sebenarnya adalah B per akar 2. Atau kalau yang lebih suka dibuat dengan X minus A kuadrat dikali 2 sama dengan B kuadrat. Jadi dari Pythagoras, atau boleh langsung kalau memang sudah tahu secara keterkaitannya. Nah, lalu bagaimana? Nah, dari sini saya bisa dapat berarti B-nya itu adalah X min A akar 2. Seperti itu. Ya kan? Jadi, kita bisa kaitkan lagi keduanya agar hanya B-nya hilang. Seperti itu. Jadi, A kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 2 dikali X min A kuadrat. Sehingga kita dapat seperti ini. Sehingga disederhanakan mendapat seperti ini. Oke. Jadi kalau disederhanakan lagi kita dapat X kuadrat minus 4AX ditambah
A kuadrat sama dengan 0. Seperti itu. Nah, baik lagi untuk si B-nya ini gimana? Nah, B yang di sini palingnya kita bisa hilangkan dulu. Berarti setengah AX dibanding dengan seperempat akar 3 dari A kuadrat ditambah X kuadrat. Seperti itu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah gimana kita berusaha membuang si AX dan si A kuadrat X kuadrat ini. Jadi, nah, kita harus coba cari keterkaitan yang mana kita bisa munculkan si AX-nya. Nah, sekarang kan kita punya ini. Nah, kalau kita lihat, nah ini memang ini masalah trik, masalah ide, dan segala macam. Kita lihat bahwa ini ada X kuadrat dan A kuadrat. Seperti itu ya, X kuadrat, A kuadrat di sini. Nah, sehingga artinya saya bisa ubah sedikit bagian ini menjadi X kuadrat ditambah A kuadrat, atau sebaliknya. Misalnya kalau kita mau buat semirip mungkin, jadi A kuadrat ditambah X kuadrat itu sama dengan 4AX. Sehingga ini kita bisa ubah menjadi sama dengan setengah AX dibanding seperempat akar 3 dari 4AX. Sehingga kalau ini dicoret-coret dan AX dibuang, 4 dibuang, sehingga dapat setengah dibanding akar 3. Atau kita dapat 1 dibanding 2 akar 3. Nah, yang jawaban mana yang paling mendekati dengan ini? Ini adalah jawaban pilihan yang E. Seperti itu. Oke, nah ini untuk nomor 11. Sekian.